Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh ketenangan, penuh kedamaian dan kebahagiaan, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dimurahkan selalu rizkinya. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jupri Padmawinata, mantan penderita anxiety disorder psikosomatis, generalis anxiety disorder atau kecemasan menyeluruh. Salam sehat, salam damai, penuh ketenangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Semangat. 10 tahun sudah berlalu, 10 tahun di mana sebuah perjalanan panjang anxiety disorder psikosomatis, tepatnya generalis anxiety disorder atau kecemasan menyeluruh. Di sini saya akan membahas tentang apa yang saya rasakan setiap harinya dan bertahun-tahun lamanya. Mungkin teman-teman juga mengalami saat ini, yaitu asam lambung berlebih, GERD, atau anxiety disorder. Seringkali saya merasakan asam lambung yang naik ke tenggorokan, hingga mulut terasa asam dan pahit. Tidak nafsu makan, makan sedikit terasa sesak atau begah, kurang bergairah, dan terasa capek sekali meski tidak melakukan apa-apa. Belum lagi terasa sakit di ulu hati, sulit tidur. Waktu itu saya mengalami susah tidur. Terus rasa-rasa nggak nyaman lainnya seperti di tenggorokan, sulit menelan, kadang terasa terbakar di dada dan sesak. Ya sudahlah, masih banyak lagi sensasi-sensasi yang luar biasa. Selain pola hidup yang tidak sehat, faktor utama adalah stres pikiran yang saya alami waktu itu, atau psikis. Karena setiap harinya mengalami stres, tekanan mental yang saya alami, yang menyebabkan produksi asam lambung saya meningkat. Karena hal ini seringkali menyebabkan kecemasan dan rasa-rasa nggak nyaman, stres berat, hingga putus asa yang menambah berat penyakit GERD-nya nggak kunjung sembuh. Saya juga sama, dulu melakukan pengobatan atau berobat lambung, asam lambung, baik dokter atau herbalis atau herbal. Kenapa penyakit lambungnya atau asam lambungnya yang berlebih tak sembuh-sembuh? Ternyata saya mendapatkan jawabannya. Setiap kali saya melakukan pengobatan medis maupun herbal, kecemasan yang tinggi ketika saya meminum obat-obatan. Belum meminum saja, saya sudah merasakan cemas dan takut kenapa-kenapa pada diri saya. Padahal yang saya minum itu adalah obat sesuai fungsinya, yaitu obat lambung. Karena kecemasan berlebih itu tadi yang saya rasakan ketika saya meminum obat tersebut, maka muncullah sensasi yang dicemaskan. Jadi, jika ada sedikit rasa-rasa nggak nyaman, pikiran kita secara otomatis berpikir, ini akibat obat tersebut. Jadi, pada akhirnya timbullah
trauma-trauma pada obat-obatan. Lalu, gimana mau sembuh? Seseorang bisa dikatakan sehat apabila secara raga dan jiwanya sehat. Jika raga seseorang sehat, tapi jiwanya tidak, sama saja seperti orang yang sakit. Jiwa yang saya maksud di sini adalah psikis, kesehatan mental dan pikiran. Jika teman-teman merasakan sama apa yang saya rasakan dulu, jika sedang mengalami atau menjalankan pengobatan atau berobat untuk masalah lambung atau asam lambung yang berlebih dan lain-lain, mulai hari ini jangan takut untuk meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter ataupun herbalis Anda. Selama dalam pengawasan mereka mengikuti anjuran dokter atau herbalis, insya Allah semua akan baik-baik saja untuk mencapai kesembuhan. Dan jika kalian sulit untuk lepas dari kecemasan berlebih atau ketakutan, rasa-rasa nggak nyaman lainnya, jika kalian membutuhkan hipnoterapi untuk memperbaiki pola pikir atau trauma-trauma masa lalu yang kelam, sama seperti apa yang saya lakukan dulu, saya memilih jalan hipnoterapi untuk membantu mengobati anxiety disorder, psikosomatis, kecemasan berlebih, ataupun ketakutan dan trauma-trauma masa lalu post-traumatik yang dirasakan cukup parah. Jika pola pikir sudah membaik, tak lagi menghadirkan kecemasan berlebih, maka dengan mudah kita menghadirkan pikiran positif. Apa yang kita derita atau kita rasakan, kesakitan, bisa kita atasi berangsur-angsur pulih tanpa kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan berlebih. Buang kecemasan dan ketakutan berlebih, karena sejatinya kita adalah tuan atas pikiran kita sendiri. Jika mengalami GERD atau asam lambung berlebih, kondisikan diri kita untuk tenang dan rileks. Duduk tegak agar menghambat asam lambung naik ke tenggorokan dan perasaan-perasaan gak nyaman lainnya. Olah pernapasan, tarik napas lewat hidung 5 detik, tahan 5 detik dan hembuskan lewat mulut 5 detik untuk mendapatkan ketenangan dan rileks. Bisa juga dibantu dengan obat medis atau herbal untuk meredakan asam lambungnya dan sensasi-sensasi lainnya. Minum air putih dapat membantu mendorong asam lambung turun ke bawah. Perbaiki juga pola hidup. Hindari stres, perbanyaklah bersyukur, hindari langsung tidur setelah makan, minimal 3 jam setelah makan baru tidur. Istirahat yang cukup, porsi makan biasanya sedikit tapi sering. Kunyah makanan dengan halus agar mudah dicerna oleh lambung kita. Terkadang kesehatan tidak selalu datang dari obat-obatan. Sebagian besar datang dari ketenangan pikiran, ketenangan hati, dan ketenangan jiwa ini. Yang semua itu berasal dari sikap yang selalu bersyukur atas nikmat hidup ini. Kali ini saya ingin mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena semakin hari saya semakin sehat. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan kesembuhan yang terbaik untuk saya. Terima kasih kepada istri tercinta saya yang setia dengan sabar merawat
dan mensupport saya dalam keterpurukan saya setiap harinya bertahun-tahun lamanya. Terima kasih kepada keluarga besar saya, saudara-saudara saya, dan teman-teman saya. Inilah jawaban atas doa kalian. Terima kasih. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada mentor saya sekaligus terapis saya, Mas Arya Surya Official, yang telah banyak membantu saya dari anxiety disorder, psikosomatis, ketakutan, kecemasan berlebih melalui jalan hipnoterapi. Yang saya rasakan hipnoterapi, kata demi kata positifnya bagaikan tangan malaikat yang mengangkat saya dari zona atau lembah keterpurukan. Perlahan tapi pasti. Dan itu semua tak lepas dari doa, kerja keras, semangat diri ini, ketekunan, kesabaran, dan keyakinan untuk sembuh. Bangkit. Ini adalah proses hipnoterapi yang saya alami. Tubuh ini terasa nyaman sekali, seperti terhipnotis. Namun, pikiran saya tetap terjaga dan tetap sadar untuk tetap mengikuti arahan sang mentor atau terapis yang memasukkan sugesti positif, kata demi kata yang mampu membangkitkan dan mampu membuang sampah-sampah pikiran, kecemasan, ketakutan, dan trauma-trauma masa lalu, anxiety disorder, psikosomatis. Mulai hari ini, rubah pola hidup kita. Buang kecemasan, tinggalkan kebiasaan buruk, selalu mengucap syukur, menghadirkan ketenangan. Banyak cara menuju kesembuhan. Berdoa, jangan putus asa. Bangkitkan lagi semangatnya. Aku pasti bisa. Optimis menuju kesembuhan.